Mau mulai? Ya, mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Muhammad Labib Rayhan Hadi bersama rekan saya. Saya Izzuddin Alkosam. Pada dini hari ini kami akan mempresentasikan seputar AI Fundamentals dan juga Trends. Pertama, ini untuk introduction-nya, untuk perkenalan tentang AI itu sendiri. Jadi, AI atau Artificial Intelligence adalah disiplin ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti persepsi, penalaran, pembelajaran, dan juga pengambilan keputusan. Rasholz dan Norvig mendefinisikan AI ini ke dalam 4 perspektif. Yang pertama, thinking humanly, yang artinya AI ini dirancang untuk bisa berpikir dan juga bisa memikirkan sesuatu secara manusiawi. Dan kemudian di tahun-tahun selanjutnya, dari thinking humanly kemudian dikembangkan menjadi act humanly. Jadi tidak hanya sebatas berpikir, namun juga bisa bertindak selayaknya manusia. Kemudian semakin berkembang AI, berubah definisinya sebagai thinking rationally. Jadi bukan lagi thinking humanly, bukan lagi acting humanly, tapi dapat berpikir secara rasional, tidak secara manusia saja. Dan kemudian yang terakhir, AI semakin canggih didefinisikan sebagai acting rationally. Jadi yang tertinggi adalah bertindak rasional, tidak hanya berpikir, tidak hanya bertindak secara manusiawi, namun juga dapat bertindak secara rasional. Setelah kita mengetahui tentang pengenalan dasar apa itu AI, langkah baiknya kita mengetahui tentang sejarahnya. Pada tahun 1950, ilmuwan yang bernama Alan Turing mengusulkan tes sederhana yang dinamakan sebagai Turing Test, di mana Turing Test ini untuk mengukur apakah mesin bisa meniru cara berpikir manusia. Dan ini menjadi titik awal diskusi tentang AI itu sendiri. Dilanjut pada tahun 1956, ada konferensi Dartmouth, John McCarthy. Istilah artificial intelligence pertama kali digunakan di konferensi ini. Dari sinilah AI diakui sebagai bidang resmi. Pada tahun 1980-an, Expert System, MAISIN, yaitu sistem berbasis aturan yang dipakai di bidang medis, hukum, dan industri. MAISIN adalah contoh untuk AI yang mendiagnosa penyakit. Pada tahun 1997, IBM Deep Blue versus Kasparov. Komputer IBM Deep Blue mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Dari sini terbukti bahwa AI mampu menyaingi kemampuan manusia di bidang kompleks. Kemudian di tahun 2020-an, era generative AI terdapat deskripsinya, yaitu munculnya AI kreatif seperti GPT, DALL-E, Stable Diffusion. AI bukan hanya menganalisis data, tapi juga menciptakan konten baru. Kemudian selanjutnya adalah konsep AI fundamental. Di AI fundamental sendiri terhadap beberapa fundamental yang perlu diperhatikan. Pertama, problem solving approach. Jadi AI ini menggunakan berbagai metode untuk pencairan solusi. Salah satunya adalah search algorithm seperti breadth first search, BFS, dan juga depth first search atau DFS. Nah, algoritma ini membantu menjelajahi kemungkinan langkah. Sedangkan algoritma A-star menggabungkan biaya dan heuristik untuk mencari jalur optimal. Pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk aturan, rules, frames, atau semantic networks. Untuk mengambil keputusan, AI bisa menggunakan deductive reasoning dari aturan kesimpulan, inductive reasoning dari data ke generalisasi, atau abductive reasoning mencari penjelasan paling masuk akal. AI fundamental berikutnya bernama Learning Paradigms. AI belajar melalui beberapa paradigma utama. Supervised learning menggunakan data berlabel untuk tugas seperti klasifikasi dan regresi. Unsupervised learning bekerja dengan data tanpa label untuk menemukan
pola melalui clustering atau reduksi dimensi. Sementara itu, reinforcement learning mengajarkan agent untuk berinteraksi dengan lingkungannya melalui sistem reward dan punishment, mirip cara manusia belajar dari pengalaman. Kemudian AI fundamental yang terakhir yaitu key terminologies, di mana ada 4 poin. Pertama ada poin agent, ini merupakan entitas otonom yang mengambil keputusan. Kemudian ada environment, ini merupakan dunia atau konteks tempat agen berada. Yang ketiga ada perception, ini adalah input yang diterima dari sensor atau data. Dan terakhir, action, yaitu output berupa respon atau keputusan yang mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dengan tema konsep AI. AI memiliki 3 aspek utama. Yang pertama ada computational intelligence, di mana AI berbasis aturan logika. AI meniru jaringan otak manusia atau terinspirasi dari biologi seperti algoritma genetika dan swarm intelligence. Aspek kedua bernama arsitektur AI, yaitu expert system yang mengandalkan aturan, neural networks dengan tiruan neuron yang belajar dari data, atau hybrid system yang menggabungkan logika dan pembelajaran pola. Dan konsep yang terakhir, ukuran kecerdasan dan evaluasi. Sejak Turing Test pada tahun 1950 hingga kritik Chinese Room di tahun 1980, perdebatan tentang pemahaman AI terus berlangsung. Saat ini, kecerdasan diukur dengan metrik modern seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk menilai performa sistem. Selanjutnya adalah klasifikasi kecerdasan AI. Jika dilihat dari tingkat kecerdasannya, AI ini dibagi menjadi 3 bagian. 3 klasifikasi. Yang pertama, itu Artificial Narrow Intelligence atau disingkat dengan ANI. Ini merupakan artificial intelligence yang kita pakai sehari-hari. Sifatnya spesifik untuk satu tugas. Contohnya seperti di Apple ada Siri, kemudian di HP biasa kita itu ada Google Translate ataupun sistem rekomendasi di YouTube. Kemudian juga mereka pintar di bidang tertentu, tapi tidak bisa melakukan hal lain di luar itu. Yang kedua ada Artificial General Intelligence. Ini yang merupakan AI di level berikutnya. Jadi Artificial General Intelligence ini bisa berpikir dan belajar seperti manusia di berbagai bidang. Masih riset, tapi kalau tercapai, AI ini bisa fleksibel seperti kita. Adapun tingkat yang terakhir di klasifikasi AI, ini ada Artificial Super Intelligence. Ini merupakan level tertinggi dari AI, di mana AI memiliki kecerdasan yang melampaui manusia. Ini masih konsep, banyak dibahas dalam fiksi ilmiah dan jadi perdebatan etis. Ternyata AI memiliki 3 tingkatan utama. Tingkatan pertama yaitu AI Artificial Intelligence, merupakan payung besar dari semua teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. Di dalam AI, terdapat tingkatan yang bernama Machine Learning atau ML, yaitu cabang AI yang membuat sistem mampu belajar dari data dan menemukan pola untuk menghasilkan prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit, di mana dia bisa belajar sendiri. Dan yang terakhir ada Deep Learning, yang merupakan bagian dari Machine Learning, dengan memanfaatkan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk memproses data yang kompleks seperti gambar, suara, dan teks. Dengan kata lain, AI mencakup ML dan ML mencakup DL. Yang selanjutnya adalah penelitian tentang AI. Jadi dari tahun ke tahun sejak penemuan dan juga sejak pengembangannya AI memiliki banyak sekali penelitian. Yang pertama saat ini terdapat beberapa topik penelitian penting di bidang AI, antara lain explainable AI, AI ethics, quantum AI, dan neuromorphic computing. Kemudian institusi penelitian global seperti MIT Casale, Stanford, DeepMind, dan OpenAI sangat berperan. Sementara contoh di dalam negeri, yaitu di Indonesia, ini terdapat di kampus ITB, di UI, dan juga di Badan Riset Nasional. Kemudian, hasil penelitian AI dipublikasikan dalam konferensi seperti ICML, NeurPS, IEEE, kemudian jurnal-jurnal seperti Nature Machine Intelligence.
Nah, kemudian apa sih contoh dampaknya dari penelitian tentang AI ini? Itu dampaknya adalah seperti sistem pakar untuk diagnosis medis dan juga computer vision untuk smart city. Materi selanjutnya adalah algoritma AI klasik. Di dalam algoritma AI terdapat searching algorithm. Seperti yang sudah dijelaskan, algoritma yang dipakai ada BFS dan DFS. BFS yaitu menelusuri node per level dari titik awal. Kelebihannya bisa menemukan jalur terpendek tapi butuh memori besar. Sedangkan DFS satu jalur sebelum mundur. Lebih hemat memori tapi bisa terjebak di cabang panjang yang tidak optimal. Kemudian ada A-star dan hill climbing. A-star menggabungkan biaya yang sudah ditempuh ditambah perkiraan ketujuan. Hasilnya efisien dan optimal, dipakai di navigasi GPS dan pathfinding game. Kemudian hill climbing selalu pilih langkah yang terlihat paling dekat dengan tujuan. Cepat, tapi bisa salah jalan kalau ketemu puncak lokal atau jalan buntu. Algoritma AI klasik yang selanjutnya adalah unsupervised learning, yaitu K-means clustering. Jadi algoritma ini mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kesamaannya. Tiap data ini kemudian ditempatkan pada sentroid terdekat. Banyak dipakai di analisis pasar, di rekomendasi produk, dan juga di image segmentation. Kemudian ada PCA, Principal Component Analysis. Nah, algoritma ini merupakan teknik reduksi dimensi yang menyederhanakan data besar jadi jauh lebih kecil, tanpa kehilangan informasi penting. Cocok untuk visualisasi data 2 dimensi ataupun 3 dimensi, serta mempercepat algoritma machine learning. Algoritma AI klasik yang ketiga bernama supervised learning atau machine learning. Terdapat decision tree, model seperti flowchart, di mana tiap node adalah pertanyaan, tiap cabang adalah jawaban, dan tiap daun adalah keputusan. Mudah dipahami dan dijelaskan ke non-teknis. Kemudian ada support vector machine atau SVM, yaitu mencari garis pemisah terbaik, hyperplane antara dua kelas data efektif untuk data dengan margin yang jelas, misalnya klasifikasi wajah atau teks. Dan terakhir, regression, linear dan logistik. Linear regression yaitu memprediksi nilai kontinu, misalnya harga rumah. Kemudian logistik regression memprediksi kategori biner, misalnya spam atau bukan spam. Algoritma AI klasik yang terakhir yaitu reinforcement learning atau Q-learning. Jadi Q-learning ini merupakan agen penyimpanan tabel nilai key value untuk tiap aksi di tiap keadaan. Nilai ini kemudian diperbarui berdasarkan reward sehingga agent belajar strategi terbaik. Cocok untuk masalah sederhana seperti robot di grid atau game kecil. Kemudian policy gradient. Jadi agent langsung belajar kebijakan yang mengarahkan kepada aksi terbaik. Lebih fleksibel dan bisa dipakai untuk masalah yang lebih kompleks, seperti mengendalikan robot atau AI di game tindak lanjut misalnya AlphaGo. Seperti yang kita tahu, AI terus berkembang, dan perkembangan ini tidak lepas dari algoritma modern. Terdapat 4 algoritma modern yang digunakan dalam tren AI sekarang. Yang pertama ada Deep Learning. Deep Learning membawa terobosan dengan CNN yang digunakan dalam computer vision, serta RNN dan LSTM untuk pemrosesan data sekuensial seperti bahasa alami. Kedua, ada Transformer Architecture, yaitu mekanisme attention dan self-attention yang melahirkan model besar seperti GPT, BERT, dan T5. Ketiga, ada Generative AI, yaitu tren dengan GANs untuk image synthesis, diffusion diffusion models seperti DAL-E, dan Stable Diffusion, serta LLMS seperti GPT dan ChatGPT. Terakhir, emerging trends yang berkembang saat ini meliputi multimodal AI, Few-shoot learning, federated learning, dan edge AI. Baik, sekian presentasi mengenai AI fundamentals dan juga trends dari kelompok kami. Saya Muhammad Labib Rayhan Hadi dan rekan saya
Izzuddin Al-Qassam. Sekian dari presentasi kelompok kami. Salam cinta, salam juang. Karena cinta kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.